Oke, Mas Fahmi, Sip. Perlu perkenalan dulu kita ya. Oke. Kita mungkin awali dengan selamat pagi, masih bersama kita di Gerbang Merapi ini. Mungkin untuk mengawali kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Fahmi Asidiki, biasa dipanggil Fahmi. Saya Brilian Adnan Jordan, biasa dipanggil Jordan atau Jojo. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah cerah ini di Gerbang Merapi. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol santai ya Mas Jojo. Santai itu sekali. Santai mengulik tentang destinasi wisata mungkin yang sudah Mas Jojo apa istilahnya ya jelajahi, yang sudah dikunjungi dan lain-lain, barangkali bisa menjadi referensi saya untuk berkunjung. Betul sekali. Mungkin mumpung kita di alam mungkin mengawali wisata alam yang pernah Mas Jojo kunjungi, mungkin dari yang paling terakhir wisata alam sebelum ini, mungkin sebelum Gerbang Merapi, wisata alam sebelum Gerbang Merapi yang terakhir dikunjungi. Sebelum ini, terakhir itu saya pergi ke Bali, Ke Bali. Pulau Bali, Pulau Dewata. Bulan kapan? Baru kemarin Baru kemarin. tanggal sekitar yang kemarin libur panjang itu. Libur panjang. Iya. Oh ya, mungkin sebelumnya perkenalan dulu, maksudnya kita dari mana gitu ya. Oh, oke. Mungkin Mas Fahmi dulu, ini asalnya mungkin dan kenal saya di mana gitu. Oh, bisa. Tadi kalau perkenalan cuma nama, saya kira Iya. perkenalan cuma nama ya. Berarti lebih lengkap lagi. Boleh nanti buat perpanjang. Siap. Oke, tadi saya nama Fahmi, saya dipanggil Fahmi. Terus sekarang saya asal dari Solo. Kemudian di Jogja, sekarang sementara tinggal di Jogja. Masih menghabiskan sisa kehidupan untuk mengejar perkuliahan. Di UGM ya Mas? Ya, di UGM ini. Jurusan teknik mesin. Jurusan teknik mesin. Mesin. Sedang ya mohon doanya para pemirsa sedang mengejar skripsi biar segera lulus ini. Terus saya ketemu Mas Jojo ini di tempat penginapan, tempat mondok ya. Ya sama-sama di pondok pesantren, jadi ya, bertemunya di situ sebagai teman santai. Ya, teman seperjuangan juga ya. Betul sekali. Dulu sekarang enggak, tapi dulu Sekarang dipindah. kurang rukun kayaknya. Oke. Mungkin saya ya. Maaf nih dari Mas Jojo. Oke. Saya kuliah di AMTA, Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA. Saya angkatan 22. Kemudian juga ya, saya saat ini sedang menyambi atau ya sesuai dengan jurusannya perjalanan wisata, sehingga berwisata salah satu pekerjaan ya. Di sela-sela masa perkuliahan. Masa lah. kuliahan, betul sekali. Jadi ya banyak yang bilang enak gitu. Banyak yang bilang enak. Tapi emang enak gitu. Enak. Kalau nggak enaknya tetap ada tapi. Gak enaknya tetap ada. Gak enaknya tetap Tapi seakan-akan semuanya itu tertutupi dengan wisatanya. Oke, siap. Nah, mungkin asalnya, asal ya. asal tadi. Ya, asal saya dari Pemalang, Jawa Tengah ya, mungkin itu kota-kota kecil yang mungkin jarang orang tahu ya. Secara wisata juga masih cukup kurang ya. Tapi ada wisata. Wisata ada. Sekarang mungkin lagi lah mungkin mencoba tumbuh. Kebetulan kemarin juga ada dari Jakarta minta dibuatkan 3 hari wisata di Pemalang. 3 hari wisata di Pemalang. Ada ya? Ada. Jadi Terjawab juga berarti. iya, jadi seakan-akan Pemalang itu mulai terekspos gitu ya, mulai diminati gitu ya. Ya karena itu mungkin sebagai langkah kami ya, mungkin nanti membantu ke depannya biar Pemalang lebih dikenal lagi gitu ya. Akhirnya berkuliah di luar Pemalang, terus kembali ke Pemalang untuk Iya, membangun wisata Pemalang. mungkin seperti itu. Nah, ini anak daerah ini. Bukti anak daerah itu harus ada pengabdian. Oke. Cak Pino minta tolong Cak Pino. Ini dicek ya nanti ya. Bukan apa-apa ya. Dicek ya. Mbak No gak ngerekam ya? Ngerekam nggak? Ngerekam toh? Kabarin nek wis 20 menit ya. Seberang menit? Lagi 4 menit. 4 menit. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Mas Fahmi ini sendiri gimana terkait mungkin pandangan Mas Fahmi terkait wisata gitu. Wisata. Apakah itu sesuatu yang kebutuhan atau gimana mungkin selama hidupnya Mas Fahmi? Kalau selama ini wisata menurut saya itu sebagai pelengkap ya. Pelengkap. Sebagai pelengkap.
karena mungkin karena ini kesibukannya masih kuliah, Ya. jadi kayak kalau yang pokok belum selesai, terus itu mau wisata itu juga mikir-mikir gitu. Oh iya. Ya uangnya, ya waktunya kayak gitu. Dan nanti kalau udah yang pokok udah bisa diselesaikan sebagai bentuk self reward, penghargaannya kayak gitu ya, mungkin perlulah keliling-keliling kayak gitu wisata. Salah satunya ya kesini, mungkin selama 1 minggu udah bergelut di depan komputer ya, ini Sabtu minggunya kita merefresh lah. Oh, merefresh gitu ya, mungkin salah satu pelengkap hidup. Pelengkap betul sekali. hidupnya, kan. Biar hidupnya tidak itu mulu ya, Nah, tidak itu. stres juga. Tidak Ya. stres. Tidak stres ya. Mungkin dengan adanya diadakan wisata itu salah satunya itu ya, bisa Iya. mengurangi stres dan salah satu ya biar hidupnya lebih ada warnanya. Apa kalau istilah HP itu di charge gitu lah, nanti Senin udah bisa full charge gitu. Betul sekali. Mungkin pada saat kerja nanti atau pada saat kuliah bisa lebih maksimal, Iya, lebih semangat lebih lagi gitu ya. Oke, betul. Pentingnya wisata itu. Pentingnya wisata salah satunya menurut Mas Fahmi ya itu sih. Oke, mungkin menurut saya, Nah, mungkin dari Mas Fahmi mungkin wisata itu kan sebagai pelengkap hidup ya di dalam sela-sela kehidupan gitu ya. Tapi karena mungkin saya kuliahnya wisata, pekerjaannya wisata, jadi seakan-akan bukan pelengkap lagi, kebutuhan. kebutuhan. Gitu. Berarti wisata Iya. adalah kebutuhan. Ya, jadi seakan-akan wisata ini sesuatu pembelajaran gitu. Jadi kayak bagaimana saya dalam wisata ini harus terus selalu mengulik apa yang bagus, kurang, dan evaluasinya dari wisata itu sendiri gitu. Karena mungkin suatu saat saya akan mendatangkan tamu untuk menuju ke tempat-tempat wisata seperti itu. Jadi seakan-akan ya suatu kebutuhan ya wisata itu. Jadi emang harus istilahnya itu harus wajib gitu ya. Seminggu sekali. Enggak, Oh, enggak. kalau bisa tiap hari. Kalau bisa ya. Betul sekali. Itu untuk menunjang skill juga itu salah satu. Sekali karena kan ilmu pariwisata ini semakin tahun tiap hari tiap saat itu kan selalu meningkat, selalu berubah gitu. Butuh inovasi. Butuh inovasi, betul sekali. Mungkin pada saat ini prinsip-prinsip dalam wisata itu seperti ini. Mungkin kedepannya itu berbeda lagi itu Mas. Benar-benar. Ini adalah salah satu. Kita di tempat wisata yang cukup family friendly dari lingkungan sosialnya dan juga kehidupannya, jadi tidak terlalu dingin gitu, dan untuk dijangkau itu cukup mudah ya. Mobil juga bisa parkir di sana gitu. Oke, mungkin langsung saja kita Kembali ke topik tadi. Kembali ke topik, Tadi oke. sudah sempat diulik nih. Kita akan mengulik sedikit. Ya banyak boleh lah terkait wisata-wisata yang pernah dikunjungi Mas Jojo. Mungkin mulai dari wisata alam, wisata religi, wisata budaya mungkin juga kayak gitu. Ya. Mungkin yang berbau kesenian barangkali. Kan di sini ini adalah gudangnya pengalaman. Nah, sedangkan saya butuh ilmu-ilmu untuk mencapai pengalaman tersebut. Betul sekali. Tadi lanjut ke Bali, tadi udah sempat di sini. Oh iya. Bali wisata alamnya apa? Yang kemarin Oke, dikunjungi. kemarin saya membawa rombongan dari SMK Amanah Wisata Pemalang. Ya, di situ tujuan utamanya adalah kunjungan industri. Ya, kunjungan industri sekaligus wisata gitu ya. Wisata. Ya, karena memang salah satu program dari sekolahnya Sekolahnya, juga. gitu. Ya. Jadi untuk yang pertama itu kita mengunjungi Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. Itu sebagai semacam pokok dalam kunjungan industri ya. Di situ dijelaskan berbagai macam ya kehidupan di sana lah, terkait manajemen dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu kita langsung menuju ke Bali. Oke. Dan kemarin kebetulan belum begitu high season karena kan Oh ya, jadi tanggal sekitar tanggal berapa itu ya? 26 ya? Yang mulai rame-rame itu tanggal 24, 25, 26 mungkin itu ya. Iya. Nah itu, jadi pada saat tanggal 22 itu saya sudah berangkat. Jadi tanggal 23 saya nyebrang dan di situ sepi. Sapi, wah bersyukur sekali. Bersyukur sekali, jadi tidak macet. Padahal pada saat season itu macet. Masuk itu biasanya susah, kayak rebut-rebutan gitu biasanya. Waktu nyebrang itu. Waktu Wah, nyebrang itu biasanya seperti itu. Dan kemudian cuaca di sana kemarin cukup cerah ini sangat bagus sekali gitu. Kemudian kemarin karena ada beberapa kendala, salah satunya itu terkait transportasi. Nah, transportasi yang kami gunakan itu busnya. Ini karena ada semacam miskomunikasi dari kru yang sebelumnya pegang bus ini, kemudian yang menjalankan bus ini itu krunya baru lagi. Ya, Nah,
yang kru yang lama ini tidak melaporkan terkait kondisi busnya, dan ternyata pada saat digunakan itu kopling, tahu ya mesin koplingnya itu lost, lost, gas itu tidak jalan gitu ya. Posisi di mana itu? Posisi untungnya sudah dekat pelabuhan, iya, jadi kayak bisa jalan dikit-dikit gitu ya. Jadi akhirnya pada saat di pelabuhan, karena kami 4 bis ya, jadi yang 2 bis itu berangkat terlebih dahulu untuk ya menyingkat waktu, kemudian yang 2-nya lagi ini menunggu di pelabuhan sembari nunggu bis pengganti gitu. Akhirnya singkat cerita kami mengkomunikasikan dengan salah satu biro atau penyedia jasa transportasi yang ada di Banyuwangi untuk meminta transportasi pengganti. Nah, ini juga salah satu hikmah yang cukup penting, di mana mengganti kopling itu paling berapa Mas kira-kira? 2 juta? Bisa jadi sih kalau untuk ukuran bis. Ukuran bis ya sekitar segitu ya, 2 juta ya. Nah, itu harus mengganti, kemarin harga busnya sekitar 7,5 juta untuk mengganti bus yang tadinya pengganti bis pengganti itu ya, bis yang dengan di Banyuwangi tadi. Ya, di Banyuwangi tadi. Jadi kayak seakan-akan rugi. Kalau bisa mending ganti 2 juta daripada dari awal sebelum berangkat daripada 7,5 juta gitu ya. Ibaratnya kayak kehilangan sesuatu yang besar gitu ya, dengan meremehkan hal-hal yang kecil gitu ya. Itu salah satunya itu. Kemudian kita akhirnya menggunakan bis itu yang dari Banyuwangi, namun ini juga karena untuk menekan budget ya, dari pihak pengganti juga menghendakinya bus itu. Nah, bus yang pengganti ini beda speknya, Lebih tinggi. lebih rendah. Astagfirullah. Itu salah satu kekecewaan dari kami ya terkait jasa transportasi. Jadi harapannya kedepannya ya akan kami evaluasi lagi, mungkin akan kami tekankan atau kami pertegas. Apalagi ini jaraknya cukup jauh ya. Ke Malang, Bali itu kurang lebih sekitar ya 12 jaman. Jadi pemberangkatan dari Pemalang itu kita sekitar jam 7:30. Nah, kita juga nyebrang sekitar jam 8-an. Jam 7, jam 8. Nah, itu jadi kurang lebih sekitar 12 jam sampai Bali. Nah, dari situ mungkin kami akan mengevaluasi lagi itu. Kemudian untuk wisatanya itu sendiri yang hari pertama di Bali kita langsung menuju ke utaranya Bali, Buleleng dan sebagainya itu, menuju ke rumah makan, terkenal rumah makan Bidadari gitu. Kemudian kita transit di situ, ganti baju dan sebagainya, makan-makan gitu ya. Kemudian langsung menuju ke Danau Betugul Beratan gitu. Oke. Nah, wisata Danau Betugul Beratan ini apa? Danau Betugul ini salah satu wisata utama yang ada di Bali. Kemudian juga di sini di balik danaunya ini ternyata masyarakat sekitar itu apa ya? Memiliki toleransi yang cukup tinggi, Mas. Contohnya, jadi di Bali itu kan dominannya agama Hindu. Sedangkan di situ terdapat masjid banyak. Di situ lingkungan di sekitarnya Danau Betugul itu terdapat corak-corak agama Islam gitu. Banyak juga agama-agama Islam yang di situ ya. Jadi salah satu di mana yang menggambarkan bahwa Bali ini masyarakatnya memiliki toleransi yang cukup tinggi, salah satunya itu. Bahkan masyarakat Bali itu sendiri ternyata dalam kehidupan sehari itu biasanya nggak tahu misalkan agama pesertanya itu siapa, tapi kalau itu dari Jawa, dia itu biasanya seakan-akan apa ya, menyuruh bahwa kalau misalnya mengunjungi itu tidak lupa untuk sholat gitu. Mengingatkan betul sekali. Iya gitu dan lain sebagainya. Kemudian juga salah satu pengalaman yang seru sekali karena di mana selisih jamnya juga kan dari Jawa ke Bali kan 1 jam ya. Jam Bali lebih cepat gitu ya. Jadi ada beberapa yang membanding-bandingkan gitu. Kayak misalkan dia membawa jam tangan dan jam HP. Kalau HP itu biasanya otomatis otomatis. Nah, kemudian ada juga yang pakai jam ini. Nah, itu kayak dia tuh kayak seneng gitu, kayak oh di sini jam segini, kayak di sana kayak masih gitu. Masih ada spare 1 jam. Spare 1 jam gitu. Kemudian pada saat orang ini ngabari gitu biasanya
terlambat gitu, maksudnya orang tuanya tuh ngabarin, misalkan biasanya kan ditanyain jam makan, jam sholat gitu ya, itu tuh udah melewati jamnya itu gitu, jadi kayak ada rasa yang berbeda gitu, beda dari kehidupan sehari-harinya gitu ya. Nah, di Danau Bedugul ini berasal dari kata beduk. Beduk itu alat musik Jawa. Betul sekali ya itu. Itu salah satu bentuk toleransinya. Tadi kan Islam dan Hindu ya. Nah, beduk itu kan alat pukul tradisional atau hasil dari budaya agama Islam ya, contohnya ya agama Islam. Dan kulkul, beduk gul ya kan. Kulkul itu semacam tong-tong prek itu yang biasanya di pos-pos jaga itu, tahu? Kentongan ya, mungkin bahasanya kentongan gitu ya. Nah, kentongan ini salah satu konon katanya itu alat musik budaya dari Hindu itu pada zaman itu. Tahu nih. Gitu. Jadi kenapa dinamakan bedugul itu karena beduk dan kulkul. Jadi bertemunya masyarakat Hindu dan masyarakat Islam gitu. Nah, itu diilustrasikan dalam alat musik itu sendiri gitu. Nah, kemudian beratan Danau Bedugul beratan ya. Beratan ini juga berasal dari kata, konon katanya ada 2 atau 3 danau yang terpisah di situ. Jadi sebelum dijadikan satu itu ada 2 atau 3 danau dari bahasa Bali itu sendiri. Nah, kemudian karena singkat cerita menjadi satu karena mungkin hujan dan fenomena alam ya biasalah. Nah, itu dinamakan beratan karena bersatunya daratan atau bersatunya lautan. Iya. Nah, gitu. Dari yang tadinya 2-3 danau menjadi satu danau, itu dinamakan beratan itu karena bersatunya daratan itu sendiri. Nah, kemudian juga di sana ya banyak sekali pura-pura, tentunya ya pura ya. Oke. Itu salah satu yang di uang 50.000. Yang lama. Yang lama Itu toh, betul sekali. Belakangnya itu toh. Iya, betul, sangat ikonik sekali gitu. Nah, kemudian di sana juga terdapat beberapa area-area yang di situ yang haid atau yang berhalangan itu tidak boleh masuk. Iya. Area larangan ya? Area larangan, area yang disucikan. Karena salah satu tempat buat penyembahan gitu katanya. Oke. Masih digunakan untuk tempat penyembahan. Dan di situ juga salah satu favoritnya masyarakat atau wisatawan mancanegara. Banyak juga wisatawan mancanegara itu berkunjung ke situ. Salah satunya itu terbanyak dari India. Karena India juga kan masih satu kepahaman, satu kepercayaan, satu keyakinan gitu ya. Jadi di sana banyak juga ditemukan masyarakat mancanegara yang dari India itu sendiri. Nah, kemudian di Danau Bedugul Beratan itu di situ kan ada danau. Nah, masyarakat sekitar itu yang di samping puranya itu, di luar kawasannya itu membuat juga destinasi wisata. Salah satunya itu wisata air. Wisata air itu naik kapal. Tapi masih di area danau. Masih ada danau di sampingnya itu. Nah, di sampingnya itu. Jadi ini salah satu mungkin semacam peluang gitu ya. Dari harganya juga cukup cukup terjangkau betul sekali, sekitar 30.000 per orang. Itu dengan perjalanan sekitar 1 jaman. Jadi trekkingnya areanya? Ya, areanya itu biasanya muter, kemudian misalkan request menuju ke daratan yang lain gitu ya, di bibir yang lain itu bisa. Gitu. Jadi cukup cukup affordable gitu lah. Iya. Dengan harga 30.000 itu walaupun seakan-akan mahal gitu ya, karena per orang 30.000 gitu ya. Itu bisa diisi sekitar 5-10 mungkin ya. Speedboat pakainya? Ya, speedboat, betul sekali. Nah, itu kalau di foto tuh kayak dengan kita kayak gini gitu ya, kayak menikmati alam gitu. Itu bener-bener syahdu teman. Karena kayak kita di tengah-tengah laut dengan tidak ada suara gitu ya. Kita tenang di sana itu kayak menikmati hawa yang cukup sejuk juga gitu. Jadi salah satunya itu daya tariknya, menikmati alam yang benar-benar sejuk gitu. Itu speedboatnya yang dipakai itu berarti mengakses danaunya atau di luar danau? Iya, mengakses danaunya. Berarti berkeliling-keliling. danaunya itu bisa buat berkeliling-keliling ya, betul sekali. Gitu. Dan juga ya ada yang semacam bebek-bebek yang dikayuh gitu ya. Nah, kemudian juga konon katanya ada beberapa sumber yang mengatakan Danau Bedugul ini konon katanya digunakan raja atau dewa untuk mandi gitu katanya.
karena di situ hawanya dingin, karena di ketinggian juga, dimana ketinggian ini katon katanya itu tempat yang cukup disucikan gitu ya. Itulah kenapa candi-candi itu ada yang di Dieng, itu kan di dataran tinggi juga, tadi Arjuna dan sebagainya. Dan juga di Semarang ada Candi Gedong Songo. Itu karena tempat yang ditinggikan itu seakan-akan tempat lebih dekat dengan Tuhan. Oke, Dekat dengan Tuhan. semakin tinggi semakin Dekat, ya, karena merasa seperti lebih dekat dengan dewa gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di Danau Bedugul itu sendiri juga ada buah yang cukup jarang kelihatan. Namanya buah salju. Udah tahu buah salju? belum pernah tahu. Kalau bentuknya itu seperti asem, kayak kacang yang panjang. Oh, oke, kayak kacang apa sih? Yang cukup besar gitu ya. Dia agak besar ya, kayak asem itu bukannya kurang lebih ya. Ya 2 jari gini, sekitar 2 jari itu. Nah, rasanya itu asem-asem manis gitu. Seger, manis seger. Iya. Warnanya dalamnya itu putih. Bisa dilihat nanti di Google atau dicek gitu ya. Itu salah satu kayak seakan-akan kalau Bedugul tuh harus beli itu, karena di Bali itu nggak ada tempat lagi yang menjual hal itu. Dijual iketan kayak gitu. Nah, jualnya iketan kayak rambutan gitu-gitu ya. Itu barangkali ada yang belum pernah, boleh mencobanya. Dipersilakan di situ. Rasanya asam berarti. Manis, cenderung manis. Asam manis. Asam manis lah. Gitu ya. Lebih seperti itu. Apalagi Mas? Ada yang penasaran kan lagi? Mungkin karena kalau saya dulu juga pernah ke Bedugul. Benar. Cuma memorinya udah hilang. Udah hilang. Mungkin dengan adanya di refresh ini mungkin bisa membuat ketertarikan saya untuk benar datang sekali. lagi ke sana. Oh iya, bisa. Kalau kemarin sempat bermain, boleh nggak sih bermain di area puranya Bedugul itu boleh nggak berkunjung ke pura? Kalau sampai masuk ke puranya sih enggak. Biasanya tuh sekitar pura, Sekitar pura. puranya itu. Ada yang pura yang di tengah, wah danaunya ya kayaknya. Iya nggak? Yang di foto 50.000 itu? Nah, itu di daerah daratan itu, daerah di daerah pura-puranya itu di situ. Cuman emang dekat dengan bibir danau gitu. Wisata nggak bisa ke pura ya? Biasanya disakralkan bagi wisatawan, dan bagi wisatawan yang ingin benar-benar mengunjungi masuk dalam pura itu biasanya izin dengan pihak situ, dan kemudian juga emang itu kayak buat peribadatan gitu. Biasanya orang-orang India yang memang mengunjungi untuk penyembahan gitu ya. Memang biasanya ada juga masyarakat India itu yang berkunjung ke situ yang memang benar-benar ingin beribadah gitu di situ. Memang masih satu keyakinan gitu ya. Ini yang jadi pertanyaan juga nih, Ya. tiket masuk berapa? Oh, tiket masuk ya, ini penting juga nih. benar sekali. Ini kemarin tuh bervariasi ya. Maksudnya ada yang weekday, weekend. Oh ya. ya. Karena kemarin saya weekday itu sekitar 25 gitu. 25. Sekitar 25. Mungkin barangkali kedepannya mungkin bisa berubah atau lain sebagainya, nggak tahu ya. Ada harga pelajar, harga umum apa enggak? Atau satu harga itu? Itu untuk harga wisatawan lokal. Oh, wisatawan Indonesia. lokal. Indonesia, oke. Sekitar 25, 30 untuk weekend, dan kemudian untuk mancanegara itu sekitar 50.000. 50.000. Weekend sama apa? Iya. Sama. Cukup banyak ini informasi terkait Satu wisata aja itu baru satu wisata. aja itu. Baru wisata alam nih, belum Iya. wisata yang lain. Sekali. Bahkan yang belakang ini belum sempat dikulik ini. Iya. Sudah cukup dari kemarin kita di sini. Iya. Kemarin Kita ngecamp ini ya, ngecamp. belum dikulik ini. Masih apa wisata Bedugul yang kemarin didatangi Mas. Iya. Mungkin apa ya? Terakhir dari wisata Bedugul yang sudah disampaikan tadi, mungkin apa ya? Satu kalimat penutup mungkin terkait Danau Bedugul, kenapa kalau ke Bali harus ke Danau Bedugul? Oke. Mungkin kata-kata atau mungkin kesimpulan ya? Iya, kesimpulannya. Kesimpulan. Kenapa harus ke Bedugul atau ke Bali ya? Karena menurut saya Iya. Bedugul ini seakan-akan variasi atau rasa yang berbeda, tapi sebagai pelengkap, tapi sebagai apa ya, penyempurna. Karena Bali itu kan cenderung pantai, Ya, daerah-daerah kuta sana yang cenderungnya ya. Nah ini jika dipadukan dengan daerah pegunungan, itu seakan-akan rasanya itu nggak membosankan. Oke, Jadi ada variasi ada tadi. variasinya itu sendiri. Jadi menurut saya sendiri ya, saya juga pernah pertama kali ke Bali itu kalau pulang itu
cukup berkesan, kayak seakan-akan ingin kesana lagi gitu. Pokoknya memiliki citra yang cukup baik gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi seakan-akan ya cukup wajib gitu ya, kayak pelengkap, bener penyempurna Sini Mas. Pas termasuk ikonnya Bali berarti. ikonnya Bali betul sekali ya. Oke, jadi kalau besok Besok saya ke Bali, iya mungkin atur kesempatan untuk Bali, iya bisa jadi nih untuk menjadi salah satu referensi yang harus dikunjungi betul Danau Bedugul. betul. Mungkin bisa Atas nama pakai Rama. travelnya Mas Jojo, Java Mustika. Java Mustika, tuh, Nah, ya. barangkali bisa ada rezeki nih, bisa mengajak teman-teman pondok pesantren Boleh siap. bermain ke Bali. Iya. Cocok sekali. Kebetulan kami juga sudah menyelami dunia pariwisata ini sejak 2002. 2002. Didirikannya, diresmikannya perusahaan. Wah, sejak saya lahir. Sejak sudah. Iya. Bahkan ownernya sendiri dari 1990-an. 1990-an ya. Sudah mulai bergelut dengan Pariwisata. pariwisata. Sejak zaman dulu bus pariwisata itu seperti bus-bus kota seperti umumnya. Belum ada yang tuh apa? Belum ada AC. AC. Sekarang udah model-model jet bus gitu kan. Betul. Udah high-tech Iya, betul sekali. Dan sekarang ya bus pariwisata standarnya cukup tinggi secara safety dan juga keamanan kenyamanannya itu sendiri ya. Sebenarnya tidak hanya menjual tempat wisata tapi Iya. juga apa ya? Perjalanannya itu nyaman. Kami juga menyediakan selimut loh pada saat pada perjalanan. saat perjalanan. Iya, betul sekali sih. Dan ya tentunya air minum ya, free coffee. Kurang lebih seperti itu. Untuk dari Bedugul gimana? Insya Allah udah aman sebentar. Mungkin untuk wisata-wisata lainnya kita tunggu di podcast berikutnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kurang lebih seperti inilah suasana yang berada di mana? Gerbang Merapi. Gerbang Merapi, betul sekali. Tidak akan mengecewakan. Tidak akan mengecewakan. Tidak akan mengecewakan. Cukup friendly teman-teman. Secara akses juga gampang dan juga untuk harga menunya juga masih murah-murah, Tentunya mantap. sangat murah. Tiket masuk juga murah ya, Mas? Tiket masuk murah. Pengelola ramah. Pengelola Cocok, ramah, Pak. betul sekali. Aku pengelola ramah. Kebersihan oke. Kebersihan. Musola, fasilitas toilet aman. Toilet aman. Toilet bersih. Air kencang. Airnya Tidak ada kencang. yang ngitir-ngitir air. Tidak kencang. ada ya, Tidak susah air. tidak susah air, betul sekali. Dan di sini juga banyak tempat duduk dan spot-spot foto yang sangat ikonik sekali. Kita bisa melihat secara langsung gimana Merapi dari depan mata kita sendiri, Sangat dekat. sangat dekat, sangat jelas Mungkin sekali. apa ya? Kendala kalau hujan. Kemungkinan besar alhamdulillah di sini kita mendapatkan cuaca yang cerah. Betul Tidak ada sekali. hujan dari kemarin. Bisa jadi kalau hujan mungkin agak repot gitu. Betul Agak sekali. repot. Ya meskipun tetap apa ya? Kondisi alam ya kita tidak bisa memprediksi kan. Betul sekali. Mungkin kalau hujan ada vibes tertentu. Betul sekali. Mungkin lebih syahdu Lebih syahdu bisa jadi. dipadukan dengan kopi, Kopi hangat, gorengan, ya. singkong rebus. Oke, dan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Terima Jojo. kasih. Kita sambung di lain waktu. Siap. Dadah guys. Bye bye guys. Bro.